Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama sekali, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Tak lupa juga selawat beriringkan salam kepada ruh, yaitu orang yang selalu kita cintai, orang yang selalu kita banggakan, orang yang selalu kita beri selawat, orang yang selalu kita rindukan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah mengangkat derajat umatnya dari alam kegelapan, dari alam jahiliyah, dari alam yang berpikiran tidak baik, sehingga ke alam yang terang benderang yang dihiasi iman dan Islam. Bukan terangnya lampu di atas dinding, tetapi terangnya iman di dalam dada kita. Yang saya hormati Pak Muhammad Afan, MPDI, selaku dosen mata kuliah pendidikan Al-Quran Hadis. Di sini sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Indah Sari Ringo, saya dari Fakultas Tarbiyah atau Ilmu Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hadis tentang persaudaraan. Apa itu persaudaraan? Persaudaraan di dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi persaudaraan di dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh akidah sesama muslim dan karena fungsi kemanusiaan, atau juga disebut sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua hadis tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menjalin persaudaraan dengan kaum Muhazirin dan kaum Ansar, dan bahkan beliau menjalin persaudaraan dengan suku-suku yang tidak seiman dengannya. Dan ia juga menjalin kerjasama dengan mereka. Lanjut ya. Hubungan antara cinta dan persaudaraan itu sangatlah erat, teman-teman sekalian. Hubungannya sangatlah erat. Karena apabila kita menjaga tali persaudaraan tadi, kita menjaganya, maka itu hubungan itu tidak akan runtuh, tidak akan goyah. Seperti contohnya, kalau kita tidak menjaga tali persaudaraan tersebut, seperti tali yang kita letakkan di terik matahari dan di hujan, di bawah hujan gitu. Dia selalu kena basah dan kena terik matahari, maka tali tersebut akan mudah putus. Begitu jugalah kita dengan persaudaraan ini, kita harus saling menjaga persaudaraan tersebut agar tidak mudah putus gitu. Tali kita, persaudaraan kita tadi, agar tidak mudah goyah apabila kita tidak saling menjaga. Dan saya pernah mendengar seperti ini, satu orang dan satu orang bermusuhan. Bermusuhan berarti udah putus tali persaudaraannya kan? Itu belum putus tali persaudaraannya. Jadi itu kan bermusuhan. Apabila mereka tidak bercakapan ataupun bersapaan, menyapa dalam 3 hari, itu ibadahnya berkurang ataupun kurang sempurna. Dan Allah tidak mencintai orang seperti itu. Allah mencintai orang yang cinta akan persaudaraan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, wa kunu ibadallahi ihwana, yang artinya teman-teman, jadilah kamu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjalin persaudaraan. Berarti di hadis tersebut, hadis Rasulullah tadi sudah sangat jelas. Rasulullah SAW menganjurkan kita agar kita itu menjalin persaudaraan dengan baik gitu. Kita itu agar selalu menjaga persaudaraan kita gitu, jangan sampai putus, jangan sampai goyah gitu. Dan ada juga hadis Rasulullah
yang berkata wallazi nafsi biyadihi la yu'minuna abadi hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi hadis-hadis di atas teman-teman sekalian menerangkan atau menjelaskan kita, yaitu yang pertama itu Islam itu menghancurkan kita dengan sungguh-sungguh agar kita itu tidak mudah goyah ataupun menjaga persaudaraan itu dengan kokoh. Maksudnya di situ kaum muslimin dan muslimat ataupun sesama manusia gitu ya. Kita itu harus menjaga persaudaraan kita itu dengan baik hingga tidak mudah goyah. Contohnya kita selalu bertutur sapa ataupun selalu menjaga silaturahmi, mungkin persaudaraan kita itu tidak akan goyah. Dan yang kedua itu Islam itu melarang kita untuk sesama muslim aja jangan sampai maksudnya bentrok ataupun bercerai-berai ataupun saling bermusuhan. Janganlah sampai sesama muslim aja melakukan hal seperti itu. Dan yang ketiga itu kita itu dilarang, di dalam Islam itu dilarang kita itu untuk yang namanya contohnya membeda-bedakan satu dengan yang lain gitu. Contohnya itu dia itu beda dengan saya, dia itu miskin, saya kaya gitu. Itu tidak boleh. Contohnya dia itu buruk, saya baik. Ataupun saya berpangkat, dia enggak. Di dalam Islam itu sangat dilarang oleh Allah. Dan dia itu penyakitan sih, saya enggak. Gitu. Itu sangat dilarang di dalam agama. Karena membeda-bedakan itu tidak boleh. Karena hanya Allah yang bisa membeda-bedakan. Bahkan Allah tidak membeda-bedakan umatnya. Allah itu membedakan umatnya apabila hambanya tersebut selalu bersujud dengannya. Itu. Jadi kawan-kawan, yang membuat persaudaraan itu runtuh hal yang tadi. Jadi kita harus menjaga menjaga hubungan kita, persaudaraan kita agar tidak runtuh. Yang pertama itu jangan berburuk sangka, teman-teman sekalian. Jangan berburuk sangka. Maksudnya berburuk sangka itu adalah suudzon. Ada contohnya tetangga kita berburuk sangka kepadanya, itu kan saudara kita, iya kan, saudara kita. Jadi apabila kita berburuk sangka dengannya, kita berpikir-pikir yang lain, pasti kita mengatakan itu kepada orang lain kan, jadi orang lain pun akan tidak terima hal tersebut, maka timbullah permasalahan dalam persaudaraan tersebut. Dan yang kedua itu adalah jangan membuka aib orang lain ataupun jangan membuka aib saudara kita sendiri. Apabila kita sudah suudzon, biasanya itu candu dengan suudzon atau berburuk sangka. Apabila kita sudah berburuk sangka, pasti kita itu ingin cari-cari tahu gitu. Maka kita jadi membuka aib orang lain. Hal tersebut sangatlah tidak baik, karena apabila kita membuka aib orang lain, maka orang tidak akan merasa nyaman, maka orang akan merasa marah. Apabila kita membuka aib mereka, maka mereka akan merasa marah dan itu dia akan merasa marah, dan dari situlah putusnya silaturahmi. Jadi kita itu harus erat-erat menjaga silaturahmi kita. Dan yang ketiga itu kita tidak boleh memiliki ataupun kita harus menghindari yang namanya iri dan dengki. Menjalin persaudaraan tersebut kita harus menjauhi yang namanya iri dan dengki agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Lanjut, menjaga silaturahmi. Biasanya itu orang kalau mau silaturahmi itu biasanya orang yang lebih sering itu waktu lebaran, momennya waktu lebaran. Tetapi menjaga silaturahmi itu ataupun berkunjung kepada rumah saudara kita itu bukan hanya pada saat lebaran, kapan saja juga boleh, karena menjalin silaturahmi itu akan memperbaiki hubungan kita.
dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Dan apabila kita sering melakukan silaturahmi, tutur sapa, maka persaudaraan kita lebih erat, silaturahmi kita lebih baik, dan akhirnya persaudaraan kita makin membaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.